fashion muslim di tanah air berkembang dengan sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Perkembangan tren yang terus bergerak dengan cepat ini turut dipengaruhi oleh kemunculan para desainer hijab muda yang meramaikan ranah fashion muslim tanah air. Dan nama Dian Pelangi tercatat sebagai desainer termuda yang mampu menciptakan tren tersendiri di ranah fashion hijab. Pemirsa, inilah jendela inspirasi kali ini. Eksistensi Dian Pelangi di kancah dunia fashion hijab di Indonesia bermula sejak tahun 2008. Selepas menamatkan pendidikan di Sekolah Mode Esmod Jakarta, pemilik nama asli Dian Wahyu Utami diserahi tanggung jawab untuk meneruskan bisnis fashion yang dibangun oleh orang tuanya sejak 20 tahun silam. Lewat bisnis inilah, busana-busana rancangan Dian turut meramaikan industri fashion hijab di tanah air. Awal karirku tahun 2008 setelah aku lulus dari Esmod Jakarta, aku meneruskan usaha keluarga karena memang kebetulan Dian Pelangi ini adalah usaha keluarga yang udah 25 tahun lamanya dan setelah lulus kuliah itu aku meneruskan usaha dan sampai sekarang alhamdulillah sampai tahun 2015 ini dan memang aku menyukai fashion itu udah lama dari kecil gitu karena memang kan Dian Pelangi itu kan dari aku kecil ya, jadi aku tuh udah akrab sama yang namanya kain-kain, batik, songket, jumputan sehingga udah cinta gitu kan. Jadi waktu udah gede akhirnya udah terlanjur cinta, akhirnya itulah yang diteruskan. Dan jadi memang dari kecil memang suka fashion dan orang tua pun akhirnya mengarahkan ke fashion. Jadi sekolahku juga dulu pernah SMP di pesantren biar orang tua sih berharapnya ada nilai-nilai agamanya juga dalam desain-desain aku, dan pada saat SMA aku mengambil SMK di jurusan tata busana gitu. Jadi memang udah diatur kayaknya sama orang tua ya, udah dibentuk sama orang tua biar nantinya bisa meneruskan usaha Dian Pelangi ini gitu. Jadi benar-benar diharapkan aku yang meneruskan karena memang under nama aku juga Dian Pelangi. Jadi ibaratnya dari kecil udah diberi tanggung jawab lah, nih pokoknya Dian yang nerusin gitu kan. Jadi dan alhamdulillah aku juga suka gitu kan. Usianya terbilang masih belia ketika untuk pertama kalinya pemilik nama lengkap Dian Wahyu Utami ini ikut ambil bagian dalam ajang Jakarta Fashion Week 2009. Busana rancangan wanita kelahiran Palembang 14 Januari 1991 ini mampu menyedot perhatian banyak kalangan. Hijab hasil rancangan Dian ini agaknya lebih menyasar untuk kaum muda. Lulus dari kuliah, waktu itu usiaku masih 18 tahun dan memang sudah menghandle usaha keluarga ini, udah sering fashion show, udah sering pemotretan dan akhirnya aku sendiri kan memang aku menggunakan busana muslim pada saat itu, sudah mengenakan kerudung. Akhirnya aku sendiri bikin koleksi busana muslim yang memang buat aku sendiri. Alhamdulillah banyak yang suka karena memang dulu Dian Pelangi itu desainnya buat ibu-ibu aja, buat remajanya belum ada. Itu tahun 2009, 2010 lah. Nah, akhirnya aku bikin label baru dari Dian Pelangi itu, namanya DP by Dian, memang buat khusus baju casual. Alhamdulillah banyak yang suka gitu kan, banyak yang pakai dan akhirnya banyak banget teman-teman yang akhirnya berkumpul gitu kan, jadi customer lah gitu ibaratnya. Kehadiran Dian Pelangi telah ikut mewarnai perkembangan fashion hijab di Indonesia. Tapi, di balik keikutsertaannya dalam industri fashion hijab ini, ada misi tersendiri yang memang diemban oleh wanita yang sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Tata Busana di Pekalongan ini. Aku nggak kepikiran sama sekali. Pokoknya intinya pada saat itu aku pengen menyediakan busana muslim yang keren buat para remaja muslim karena waktu itu masih sangat jarang banget, masih banyak tuh waktu itu busana muslim buat ibu-ibu, buat wanita dewasa gitu kan, buat anak muda tuh jarang gitu. Sementara aku sendiri aku ngerasa bahwa aku anak muda tapi susah banget cari baju buat busana muslim yang keren, yang desain gitu ya, yang stylish, yang benar-benar hasil karya desainer dan harganya terjangkau gitu kan. Jadi ya itu karena itu yang aku rasakan, jadi ya aku bikin lah gitu kan, dan alhamdulillah malah responnya bagus. Banyak juga orang yang berpendapat, oh Dian Pelangi nih kayaknya dia tuh bikin komunitas biar bajunya laku gitu kan. Ada juga yang berpendapat kayak gitu, tapi aku benar-benar tidak berniat seperti itu gitu. Laku itu ya bonus gitu ya, karena kan ya itu tadi niatku, aku pengen mempermudah para muslimah, itu aja sih. Desainer termuda dalam Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI ini memiliki ciri dan keunikan tersendiri dalam persembahan rancangan-rancangan hijabnya.
Selain mengangkat kekayaan budaya tanah kelahirannya dengan menggunakan kain tenun songket dalam menghadirkan rancangan hijabnya, warna-warna cerah juga selalu muncul dalam hampir di setiap koleksinya yang terkesan mewah. Biasanya kan aku pasti pakai tenun, songket, jemputan yang misalnya tuh warna-warni yang shocking segala macam. Tapi kali ini pun tetap ada sentuhan akunya. Orang pasti tahu itu hasil desain aku karena memang walaupun polos tapi tetap ada gradasi warna. Terus juga motifnya tetap ada motif tie dye walaupun warnanya lebih minimalis. Aku sih sebisa mungkin pengen membuat desain yang affordable lah. Boleh dibandingin sama desainer lain. Kalau koleksi Dian Pelangi itu worth it, affordable gitu harganya, dengan desain yang sedemikian rupa, udah ada pahit-pahit tuh harganya affordable lah gitu kan, sesuai dengan penampilannya. Jadi jangan dijudge kalau ini terlalu mahal, eksklusif, high end, kita nggak bisa beli segala macam apa. Dan kalau misalnya ada KW-nya juga ya udah silakan aja, aku nggak protes kok. Dulu mungkin aku marah-marah ya, oh ngapain sih ada tiruan, bahkan sampai labelnya pun ditiru. Jadi bener-bener bilang ini baju Dian Pelangi, labelnya Dian Pelangi, padahal itu bukan, karena apa yang buat aku tahu gitu kan. Tapi aku dulu ngomel-ngomel, sekarang udah pasrah, udah silakan aja, nggak apa-apa, kita bagi-bagi rezeki kok gitu. Malah positifnya aku menganggap itu ada sebuah apresiasi, sebuah pujian bahwa ternyata baju aku laku dibeli sama orang, dan bahkan baju aku digemarin. Dan positifnya lagi itu menjadikan motivasi buat aku biar bisa membuat koleksi yang lebih bagus lagi, yang nggak pasaran lagi gitu. Perkembangan fashion hijab memang begitu pesat. Tren pun terus bergulir seiring perubahan waktu. Dan tentunya, perkembangan mode hijab yang demikian meriah saat ini pun memberi inspirasi tersendiri bagi kaum muslimah di tanah air. Dulu kan 10 tahun yang lalu mungkin hijab tuh cuma selembar kain kotak dilipat segitiga, taruh pakai peniti, udah selesai, pakai bahan Paris gitu kan, dan bajunya juga simple banget gitu kan. Tapi makin lama makin agak heboh gitu. Wah, ada bunga-bunga, ada apa. It's normal, itu adalah sebuah tren yang berputar. Tapi sekarang simple lagi ya, karena tren itu berputar gitu. Jadi pasti balik lagi, dan nanti akan ada lagi tuh yang agak heboh lagi atau apa, nanti balik lagi karena tren itu dipakai, tren itu menjadi sebuah tren kalau banyak orang yang pakai, dan kalau misalnya udah nggak ada pakai ya berputar jadi yang lebih baru lagi gitu. Salah banget kalau ada orang yang bilang hijab itu tren gitu, karena kan tren itu berganti. Kalau menurut aku agak jarang orang yang misalnya pakai hijab tuh pas lagi tren doang, pas udah nggak tren buka gitu kan, misalnya kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi hijab tuh bukan tren, hijab itu pakaian yang memang wajib buat para muslimah gitu kan. Cuman fashionnya berganti gitu aja sih, jadi simpelnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang menganggap hijab itu tren, belajar lagi deh gitu kan, hijab itu apa, seperti apa. Dan aku juga menganjurkan jangan sampai seseorang memutuskan untuk berhijab karena pengen ikut-ikutan tren gitu. Jadi ya kita sama-sama belajar bareng lah gitu. Buat mereka yang ingin belajar berhijab, kita rangkul. Kalau hijabnya masih salah, kita rangkul, jangan kita ngapain lo pakai kerudung kayak gitu, buka aja gitu kan. Banyak banget yang seperti itu. Kita bisa bilangnya haters gitu ya, yang mengkomplain, mengkritisi cara berbusana yang memang mungkin belum sesuai dengan syariat, tapi dikomplain gitu ya. Menurut aku ya banyak cara yang lebih baik buat mengingatkan gitu ya. Jangan judgmental gitu ya. Dan ya itu dia, kita harus rangkul, kita nggak boleh malah menyerang mereka. Di balik misinya dalam mengembangkan bisnis ini, Dian mendambakan kaum muslimah di Indonesia merasa memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam mengenakan hijab. Pemirsa, tetaplah bersama Jendela Inspirasi. Nah, dari situlah akhirnya orang-orang mengubah mindset mereka yang tadinya hijab itu dianggapnya kuno, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak bisa jadi artis, nggak bisa jadi dokter atau apa. Sekarang udah ditepis sama hijabis community bahwa kita bisa jadi apapun dengan hijab kita tanpa menghalangi keinginan kita.